Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, anak saya berkurban tapi posisinya di luar negeri. Gimana? Oke, teruntuk teman yang ada di luar negeri yang berkurban di Indonesia, mari jangan skip video ini karena ini penting. Kita Idul Adha adalah tanggal 6 Juni untuk di Indonesia sholat Id. Andaikan teman-teman berada di Malaysia atau anaknya berada di Singapura, pastikan hewan kurban yang ada di Indonesia itu dipotong setelah mereka sholat id di sana. Yang kita khawatirkan mereka sholat idnya tanggal 7. Maka hewan kurban yang ada di Indonesia sangat dianjurkan dipotong di tanggal 7. Kenapa? Karena syarat berkurban adalah sohibul kurban. Mesti sudah sholat idul adha dulu. Atau orang yang berkurban. Jika dilakukan sehari sebelum orang yang berkurban melakukan sholat id kurbannya, maka dia dianggap sedekah. Ketika orang yang berkurban itu setelah melakukan sholat id, maka dia dianggap kurban. Jadi pada intinya nggak apa-apa sih kurban jauh, cuman usahakan perhatikan bahwa jadwal dikurbankan hewannya setelah anaknya atau setelah orang yang berkurban itu melakukan sholat id ya. Jadi seandainya sholat idnya mereka tanggal 7, maka kurban yang di Indonesia dikurbankan di hari Sabtu ya. Walaupun mereka nggak ikut sholat id nggak apa-apa, yang penting sesuaikan dengan jadwal id di daerah masing-masing. Saya selalu ya, Nela Luki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Saya pengen puasa Tarwiyah dan Arafah, tapi kecewa banget karena saya lagi haid. Apa amalan penggantinya? Oke, teman-teman gak perlu kecewa kalau teman-teman lagi tidak bisa puasa karena haid. Karena dalam hadis Arba'in dijelaskan, ketika orang berniat melakukan satu kebaikan gak jadi, dia dapat satu kebaikan juga loh. Apalagi ini gak jadinya karena qadarullah, bukan karena keinginan kita. Ada kok amal penggantinya. Nanti di hari Arafah itu adalah waktu hari di mana Allah kabulkan doa kita. Banyak-banyak berdoa, berzikir dan bersedekah, serta perbanyak ingat kekurangan diri aja deh. Zikir yang masyhur di hari Arafah adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, satu-satunya tidak ada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamdu, baginya segala puji, baginya penguasa, baginya segala puji, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah pemilik ketetapan. Jadi ini dibaca aja banyak-banyak, lalu kemudian angkat tangannya dan berdoa. Yang tadi itu zikir, sambil teman-teman angkat tangan dan berdoa ya. Ketika teman-teman berdoa di hari Arafah, insya Allah doanya mustajab. Doa aja dari sekarang atau pakai Majmu' Syarif juga boleh, dibaca aja buku doa-doanya ya. Semoga bermanfaat. Nela Luki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Amalan hari Arafah untuk wanita yang sedang haid. Oke, Arafah itu 2 hari lagi. Hari Kamis untuk wilayah Indonesia 5 Juni. Bagaimana kalau teman-teman haid dan gak bisa puasa Arafah? Ada beberapa amal yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, perbanyak istighfar. Yang kedua, perbanyak berdoa. Yang ketiga, kalau seorang istri bisa menyiapkan berbuka atau bersahur untuk suaminya atau keluarganya yang sedang berpuasa Arafah. Yang keempat, bisa perbanyak untuk melakukan zikir Arafah. Khusus di bulan Arafah ada zikir yang masyhur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu kemudian angkat tangannya dan kemudian perbanyak berdoa pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Wanita haid bisa membaca zikir Arafah ini. Dan kemudian jangan lupa untuk senantiasa memperbanyak sholawat. Karena insya Allah amalan-amalan yang akan saya sebutkan ini bisa menyeimbangkan pahala puasa Arafahnya. Kenapa mesti istighfar? Karena di hari Arafah itu siapa yang berpuasa diampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun sebelumnya. Dan setahun yang akan datang. Semoga dengan perbanyak istighfar kita dapat melakukannya ya. Semoga bermanfaat. Nela Luki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, dari 28 Mei kemarin sampai 5 Juni nanti kita berpuasa. Sebenarnya apa sih manfaat puasa itu untuk akhirat kita? Dari tanggal 28 Mei sampai 3 Juni hari ini kita terakhir puasa Zulhijjah. Besok kita udah puasa Tarwiyah dan lusa kita udah puasa Arafah tanggal 5 Juni. Manfaat dari puasa pertama, orang yang rajin berpuasa dia akan dimasukkan ke dalam surga Ar-Royan, surga di mana orang-orang berkumpul orang yang berpuasa. Yang kedua, saat berpuasa doa kita mustajab. Maka jangan lupa berdoa ya saat berpuasa. Menurut Imam Nawawi, doa orang yang berpuasa itu mustajab sepanjang waktu dia berpuasa. Yang ketiga, puasa bisa menggugurkan dosa-dosa kita di masa lalu. Yang keempat, tentu puasa baik untuk kesehatan kita dan kemudian kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Semangat terus berpuasanya sampai hari Arafah ya. Nela Luki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, 2 hari lagi, hari Rabu, kita akan menghadapi puasa Tarwiyah. Dan hari Kamis akan menghadapi puasa Arafah. Kedua puasa ini adalah puasa yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi. Dalam hadis sahih riwayat Muslim dijelaskan, siapa yang berpuasa Tarwiyah dan Arafah, maka akan diampunkan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, siapa yang berpuasa kemarin puasa Zulhijjah termasuk hari ini dari tanggal 28 Juni sampai 3 Mei, maka dia dianggap puasa sebulan lamanya. Puasa Tarwiyah 4 Juni dianggap puasa 1 tahun lamanya, dan 5 Juni puasa Arafah dianggap puasa 2 tahun lamanya dalam riwayat Ibnu Abbas. Dan jangan lupa di hari Kamis nanti berpuasalah dan doa mustajab di hari Arafah dan berzikir mustajab di hari Arafah. Apa doanya? Sebelum teman-teman berdoa, cek video saya setelah ini, akan saya buatkan, nanti saya ingatkan lagi ketika masuk hari Arafah. Sekarang bersiap dulu, dan yang masih berpuasa Zulhijjah hari ini, jangan lupa berdoa di hari ini. Dan besok adalah jadwal terakhir kita melakukan puasa Zulhijjah. Karena dari tanggal 28 Mei sampai hari Selasa besok kita puasa Zulhijjah. Hari Rabu kita puasa Tarwiyah. Hari Kamis kita puasa Arafah. Semoga bermanfaat. Yang lagi di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.